Oke, bisa kita mulai acara hari ini. Siap. Ya. Selamat pagi semua Bapak Ibu guru. Pagi. Selamat pagi semua Bapak Ibu guru. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, saya mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali. Yang mana acara kompel kita sudah beberapa pekan tidak kita laksanakan karena beberapa halangan yang masing-masing semua para dewan guru laksanakan. Semoga selama beberapa pekan ini apapun kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan bisa berjalan lancar dan hasilnya memuaskan. Amin. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada para dewan guru, Bapak Ibu guru, narasumber kita hari ini. Kebetulan telah hadir Bapak dari Dinas Pendidikan Tarumajaya, Bapak Darussalam, serta Bapak Ibu guru, semua sehat? Alhamdulillah. Disebut kepada kita hari ini, pada hari ini, kebetulan narasumber kita beberapa bulan ini telah mengikuti acara PKG, kegiatan PKG yang insya Allah akan terapkan kepada kita ilmu-ilmu yang telah didapatinya. Beliau di Sekolah Samudra Jaya 03 ini berada di bidang studi PJOK, di mana beliau akan menerapkan korelasi kurikulum Merdeka ini dengan P5. Apa nanti yang akan beliau laksanakan, kategori apa yang nanti akan beliau laksanakan pada P5 ini. Kemudian dalam acara ini kita juga mengundang ya, kebetulan narasumber kita ini Bapak Ahmad Khairul Fadli SOR ya. Beliau di samping guru, beliau juga aktif di dunia bisnis pemotretan. Beliau saat ini memiliki 1 istri dan 2 anak. Banyak kebetulan kegiatan beliau. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Ibu guru dulu ya. Sebelum narasumber kita ini memberikan penyajiannya, materinya berkaitan dengan hari ini tema tradisi yang ditinggalkan, permainan tradisional. Nanti kita akan membuat sesi tanya jawab 20 menit ya. Sebelum nanti kita mendengarkan penyajiannya, 1 orang aja untuk memberikan pertanyaan mengenai tema kita hari ini. Boleh angkat tangan Bapak Ibu? 1 aja pertanyaan. Oke, angkat tangan. Oke. Tulis apa Bapak? Assalamualaikum. Boleh pakai sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Darussalam izin bertanya tentang materi yang ada hari ini. Itu kan rencana tentang tingkat lanjut tradisi yang ditinggalkan, permainan tradisional. Yang saya tanyakan adalah permainan tradisional itu yang seperti apa? Ya, dalam bidang olahraga ini kan mungkin yang sedang dibahas kan tentang bidang olahraga ya. Nah, macamnya apa-apa aja nih saya ya, karena mungkin saya juga masih muda, jadi belum begitu berpengalaman tentang permainan tradisional zaman-zaman yang dulu yang mungkin telah ditinggalkan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus untuk para dewan guru. Jadi sebelum nanti penyajian dari narasumber, beliau menanyakan seperti apa permainan nanti yang akan diterapkan kepada anak didik kita saat ini. Mau tahu? Mau tahu tidak? Ya. Untuk hari ini saya persilakan Bapak Ahmad Khairul Fadli SOR selaku narasumber hari ini. Kepada beliau saya persilakan. Oke, beli aplaus sebentar yuk. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Haji Rohaina. Terima kasih untuk para dewan guru yang telah hadir
di acara diseminasi PKG PJK 2024 Jawa Barat. Rencana tindak lanjut tradisi tinggalkan yaitu permainan tradisional. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkenaan dari pertanyaan dari Bapak Darussalam yang tadi dipertanyakan itu tradisi tinggalkan permainan tradisional seperti apa yang berkorelasi atau tuh menyambung permainan PJOK. Langsung kita ke materi saja. Nah, dari sini latar belakangnya dulu. Peserta didik kita saat ini sebagai generasi Gen Z. Gen Z itu tahun 2000 ke atas. Ya, menerima informasi secara cepat melalui media internet, HP dan lain-lain. Di sana nilai-nilai kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi kita akan hilang, lalu digantikan oleh tradisi yaitu tradisi game online ataupun tapi anak-anak kita nggak ada ya. Kalau yang main judi online ya, kalau game online ada. Jadi media sosial ini merupakan bagian integrasi atau integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Jadi Penjas Orkes ini dari pertumbuhan fisik mereka, pengembangan psikis itu berpengaruh. Ada juga di sini ada keterampilan motorik. Motorik itu sendi-sendi kecil kita dan pengetahuan penghayatan nilai-nilai pembentukan hidup yang sehat. Lalu selanjutnya permainan tradisional yang tadi tinggalkan itu dari judul di depan itu. Permainan tradisional dalam pembelajaran Penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi karena sudah lama yang ditinggalkan, banyak yang ditinggalkan permainan-permainan ini seperti tadi contohnya yang Bapak Darussalam tanya, apakah permainan tradisional itu? Jadi di zaman saya kecil dulu, zaman SD, SMP itu kita sering main benteng, sering main gobak sodor atau galasin, ada lompat tali itu berkorelasi dengan Penjas Orkes karena berhubungan dengan motorik dan keterampilan dasar manusia yaitu berlari, melompat, berjalan dan sebagainya. Lalu selain itu bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Jadi kenapa saya mengangkat tema permainan tradisional itu? Karena anak-anak sekarang itu lebih sering megang handphonenya dibanding mereka keluar bermain seperti yang tadi saya bilang bermain lari atau bermain layang-layang itu termasuk dalam Penjas Orkes. Oke, next. Tujuan untuk program ini pertama ada menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang kedua ada melestarikan permainan tradisional. Yang ketiga membuat aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir mengembangkan keterampilan gerak dasar siswa melalui eksplorasi dan praktek dalam berbagai tugas fisik yang menyenangkan. Nah ini yang paling penting. Untuk praktek dalam berbagai tugas fisik itu harus menyenangkan. Jadi anak-anak itu tertarik untuk bermain. Kalau permainan yang membosankan, permainannya datar-datar aja, jadi anak-anak kita tuh kurang tertarik. Jadi harus menyenangkan dan menantang, serta meningkatkan pemahaman siswa tentang SEM dan pentingnya berperan dalam setiap permainan. Nanti akan saya jelaskan SEM itu apa. Next, Bang Darussalam. Oke, untuk capaian yang diharapkan di sini ada pengenalan untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Yang kedua ada eksplorasi, aktivitas murid mencari informasi terkait topik yang kita bahas kali ini itu permainan tradisional. Banyak dari anak-anak murid kita atau peserta didik kita itu banyak yang tidak mengenal permainan tradisional. Yang ketiga ada proyek aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Yang keempat ada publikasi produk hasil karya yaitu gelar karya dan media sosial sekolah. Gelar karya ini nanti akan saya videokan cara permainan tradisional yang dimodifikasi.
yang berkolaborasi dengan pendidikan jasmani olahraga ini. Lalu saya akan memasukkannya ke media sosial sekolah, yaitu di YouTube atau di Facebook. Next. Struktur program mitra dan pembelajaran. Yang pertama di situ ada program yang dibuat merupakan co-kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi. Pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Gobak Sodor. Nah, ini yang akan saya bahas ini untuk Gobak Sodor atau bahasa lainnya ada galasin. Karena untuk lapangan kita cukup memadai dalam melakukan permainan galasin atau Gobak Sodor. Yang kedua, yang terlibat itu kelas 4 dan kelas 5 yang akan saya praktekkan nanti. Laki-laki maupun perempuan akan ada yang menjadi kepanitiaan perangkat pertandingan yang semua peserta didik itu terlibat aktif. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi yang sekarang ini kita buat Kombel Sekolah. Untuk PLK-nya di sini ada Bangun Jiwa Raga. Jadi berhubungan dengan Bangun Jiwa Raga yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel termasuk kita semua. Pengarahan Publis Mitra dan wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas. Yang keempat di sini ada model SEM. SEM itu singkatan dari Sport Education Model. Jadi SEM ini nanti misalkan saya akan buat video Gobak Sodor galasin yang dimodifikasi dengan permainan bola basket. Jadi mereka dari ujung kanan ke ujung kiri itu harus memakai teknik bola basket. Contohnya, mereka passing-passingan harus melewati penjaga sampai ke ujung, lalu dia menang. Itu nanti akan saya videokan. SEM itu jadi untuk peserta didik sebagai guru itu kita hanya untuk fasilitator. Peserta didik nanti akan jadi wasit, akan jadi pelatih. Di sana nanti ada yang jadi pencatat skor, ada yang jadi supporter. Jadi SEM itu meliputi semua perangkat pertandingan. Contohnya kalau misalkan di kelas itu nanti mereka ada yang berperan jadi guru, nanti ada yang berperan jadi murid, ada yang berperan misalkan kayak kita nih narasumber, moderator, itu bisa dipraktikkan di guru kelas. Kalau di PCOBA ini namanya Sport Education Model gitu. Jadi kita sebagai guru itu hanya menjadi fasilitator. Jadi contohnya kelas 4 atau kelas 5. Jadi nanti ada 2 orang yang maju di depan mempresentasikan hasil karya mereka. Contohnya misalkan ada pelajaran bahasa Indonesia atau matematika dan lain-lain. Jadi kita hanya sebagai fasilitator menunjuk mereka yang mau, Pak saya mau jadi narasumber, Pak saya mau jadi moderator. Kita hanya sebagai penunjuk itu aja, penengah mereka. Nanti siapa yang jadi penanya, siapa yang jadi panitianya, seperti itu. Jadi SEM itu kita dalam pembelajaran SEM ini hanya sebagai fasilitator. Sekali lagi, kita hanya duduk manis. Jadi yang aktif itu peserta didiknya, semua berperan aktif. Next. Kapasitas yang dimiliki yaitu asset based thinking. Dari ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, oke 7. Ada manusia, sosial, politik, agama atau budaya, ada fisik, lingkungan, dan finansial. Manusianya itu yang termasuk dari saya sendiri di materi kali ini, guru PJK yang mampu merancang dan melaksanakan dengan kreatif, inovatif, sesuai dengan minat dan bakat murid, guna memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang kedua di sini ada sosial. Sosial itu berkolaborasi yang baik dengan semua pihak antar warga sekolah yang tadi saya bilang. Warga sekolah itu ada guru, peserta didik, dan warga sekitar. Ada politik di sini. Politik itu berkolaborasi dengan perangkat desa, yaitu kalau di kita itu ada komite, sehingga memudahkan kita ingin bersuara minta bantuan dana dari desa. Contohnya waktu itu kita pernah minta bantuan untuk pembangunan jembatan, itu termasuk di dalam asset based thinking. Yang keempat di sini ada agama atau budaya. Karena kita itu, saya sendiri sama Ujian 03 itu hampir seluruhnya beragama Islam. Jadi sekolah yang mencerminkan sekolah yang mayoritas lingkungan beragama Islam. Contohnya kalau kita itu di hari Jumat ada sholat duha dan murojaah pagi. Fisik
itu Safras termasuknya. Ada ruang kelas hanya ada 5 untuk kelas 1 dan 3 berbagi kelas dan 1 ruang guru dan lapangan sekolah yang dimanfaatkan untuk pembelajaran PJOK yang setiap hari kita pakai untuk kegiatan-kegiatan sekolah termasuk upacara. Lingkungan itu di sekitar kita banyak ada tambak ikan dan ada wisata sungai yang udaranya sangat segar. Wisata sungainya sekarang sudah mulai kurang aktif ya. Dan yang terakhir di sini ada finansial. Modal finansial utama sekolah itu bersumber dari dana BOS digunakan untuk operasional sekolah. Next. Di sini ada tabel-tabel, mungkin agak kecil. Di situ ada 11 karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Yang 2 tabel gambaran besar. Yang ketiga ada alur pembelajaran berbasis proyek. Bang, ini sudah di zoom-nya nih. Biar makin kelihatan di slide yang ke nah itu pos 9 terakhir. Coba yang ini belum nih, yang slide 7 slide 7 itu belum kelewat tadi ya. 7 sebelumnya. Nah, ini ada rencana evaluasi di sini. Jadi evaluasi yang pertama secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melalui dari melihat dari umpan balik peserta didik atau murid kita. Yang kedua di sini ada dokumentasi. Jadi saya akan mendokumentasikan proses kegiatan main peserta didik permainan tradisional tadi berupa video dan foto. Yang ketiga ada catat hasil, mencatat proses kegiatan permainan peserta didik berupa kuesioner atau wawancara. Jadi setelah nanti ada evaluasi, dokumentasi, ada catatan hasil, itu akan terlihat permainannya sudah bagus atau belum, atau harus yang ditingkatkan apa lagi. Yang keempat di sini ada mengukur, yaitu untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani peserta didik. Di dalam permainan tradisional yang akan saya buat tadi, dari 4 ini akan ada poin-poinnya. Lalu saya akan buat kuesioner di akhir atau wawancara secara video kepada peserta didik. Apakah permainan menyenangkan atau menantang atau sulit, mudah, nanti akan kita evaluasi kembali. Next. Kemungkinan tantangannya yang pertama di sini cuaca, karena cuaca juga sedang musim hujan. Di lapangan juga sudah mulai naik air setiap hari, ada pasang air laut. Jadi tantangan untuk membuat rencana tindak lanjut ini yang paling utama itu cuaca. Yang kedua ada kegiatan KBM karena dilakukan di hari efektif di jam PJOK. Yang ketiga di situ ada evaluasi dan umpan balik yang sama tadi. Evaluasi dan umpan balik memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif pada setiap peserta didik. Oke, next. Nah, ini baru yang tabel-tabel tadi. Bisa di zoom. Coba ini aja yang tadi di keluar dulu dan di zoom aja. Sebelah kirinya dulu. Oke. Ada tabel-tabel di atas ini. Yang pertama tadi agak kirian sedikit. Oke. Ada mata pelajaran yang menjadi lokomotif itu yang jadi utama itu ada PJOK. Mata pelajaran yang terlibat yang lainnya itu bahasa Indonesia karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Peran yang terlibat ada PJOK, gerakan, berlari, melompat dan sebagainya sebagai contoh gerak lokomotor karena gubak sodor atau galasin
itu digunakan untuk berlari, berjalan, dan lain-lainnya. Untuk sedikit Bang. Oke, satu lagi ada bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia yang jelas agar peserta didik mudah mengerti. Lokasi yaitu di sekolah kita tercinta ini, SDN Samolojaya 03. Produk yang dihasilkan itu video tutorial, jadi nanti saya akan praktekkan video yang tadi yang Bapak Saudari itu terjelasin, akan divideokan, akan diupload di YouTube. Untuk video selanjutnya akan kami atau saya sebar sebagai contoh untuk sekolah-sekolah lainnya. Teknologi yang digunakan ada internet, ada YouTube, dan speaker. Tabel gambar besarnya itu ada tingkat satuan pendidikan SDN Samolojaya 03. Untuk kelasnya fase B tadi 3 dan 4 atau 4 dan 5. Temanya budaya dan olahraga. Yang tadi ada topiknya festival olahraga dan budaya lokal. Kalau total waktunya kurang lebih selama 1 bulan. Dimensi profil pelajar Pancasila di sini ada gotong royong, ada mandiri, ada kreatif. Elemen subelemen P5-nya budaya. Untuk tujuan pembelajaran dan meningkatkan kemampuan motorik siswa. Lalu ada pembagian peran. Guru tadi saya bilang sebagai fasilitator, siswa sebagai semua yang terlibat, dan orang tua. Aset kekuatan sekolah yang tadi disebutkan ada manusia, politik, sosial, lingkungan, ada agama, dan finansial. Next, yang sebelah kanan guys. Pas lagi, stop. Oke, di sini ada alur pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama ada alurnya peluncuran proyek. Yang paling pertama itu koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua koordinasi dengan komunitas belajar yang sekarang kita sudah lakukan. Saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, sudah berkoordinasi dengan komunitas belajar sekolah dan membuat rancangan proyeknya itu sendiri. Yang kedua ada pengumpulan informasi dari saya, yaitu berdiskusi dalam komunitas tentang keterlibatan peran beberapa mata pelajaran yang saya bilang ada PJK dan bahasa Indonesia. Berdiskusi dengan peserta didik tentang proyek yang akan dilakukan. Mencari informasi tentang permainan tradisional yang dapat dijadikan bahan dalam pembuatan proyek itu sendiri. Yang ketiga, pengembangan dan umpan balik. Memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam melakukan proyek. Yang kedua ada memberikan penguatan kepada peserta didik dalam melaksanakan proyek. Yang terakhir presentasi peserta didik mempraktikkan gerak yang sudah dipelajari. Jadi dari alurnya peluncuran proyek sudah, untuk pengumpulan informasi sudah, pengembangan dan umpan baliknya belum, dan presentasinya belum. Jadi alurnya tinggal 2 lagi, pengembangan dan umpan balik dan presentasi membuat video tersebut. Jadi kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Ahmad Hayatadi. Memang perlu kita ketahui segala permainan tradisional saat ini sudah mulai hilang, ya, karena kita tahu permainan tradisional itu adalah warisan bangsa. Makanya kita sebagai pendidik bagaimana kita menerapkan kepada anak didik kita dengan adanya zaman sekarang globalisasi seperti apa supaya mereka nggak lebih menonton dengan generasi sekarang kayak gadget, ya. Kita gabungkan dengan permainan tradisional supaya apa? Supaya warisan budaya kita tidak hilang. Menarik sekali saat ini ya tema hari ini. Oke, 20 menit untuk sesi tanya jawab kepada Bapak. 5 menit untuk pertanyaan sesi tanya jawab. Bapak Ibu guru, boleh angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Oh, ada 2 orang, cukup 2 orang aja ya. Oke, kita mulai dari ibu yang paling belakang. Ibu guru dari mana? Sekolah mana? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Gunaya Masturi dari SDN Samolojaya 03. Saya ingin tanyakan,
daerah ujung, Sulawesi Utara ujung. Yang saya ingin tanyakan, kalau di dalam pelajaran PJOK kan sudah pasti ya Pak, tentunya banyak education dan juga banyak permainan yang bisa dikaitkan dengan seperti yang Bapak sampaikan tadi, permainan tradisional. Nah, untuk guru kelas, bagaimana cara menerapkan permainan tradisional dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain gitu. Misalkan apakah bisa contohnya kita dalam jika anak-anak bosan atau anak-anak jenuh, mungkin apakah bisa kita kaitkan dengan word ice breaking gitu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Narasumber, mau langsung jawab atau satu lagi? Jawabin dulu biar Jawab. nggak bingung. Oke. Ya, terima kasih Bu dan Mas Luri. Tadi ada pertanyaan dari beliau itu tentang ice breaking yang bisa dipakai di kelas. Jadi menurut saya ada ice breaking yaitu hobi pimpah sambil kita pengetahuan dasar. Contohnya kayak misalnya ABC 5 dasar. Iya, pemainan tradisional untuk ice breaking kelas itu kita bisa pakai ABC 5 dasar. Contohnya kayak misalkan ABC 5 dasar, nama-nama kota. Kita bisa misalkan kita masukkan ke pelajaran yang kita contohkan. Misalkan ada di J, nama kota depannya C apa, atau depannya A apa, bisa kita pakai untuk ice breaking itu. Atau di pelajaran matematika juga bisa. Jadi ABC 5 dasar kita jumlahkan jari tangan anak-anak kita semua, kita bagi kelompok, 2 kelompok atau 3 kelompok. Di tangannya seperti ini, 3 tambah 5 tambah 4 tambah 7. Jadi siapa yang paling cepat dia yang menang gitu. Jadi kita bisa pakai permainan home pipa ABC 5 dasar tergantung dari tema yang kita pakai atau materi yang kita pakai. Misalkan bahasa Indonesia apa, pantun bisa, atau enggak pakai nama kota kayak tadi, nama-nama buah, nama-nama hewan untuk kelas 2 dan kelas 1 bisa banget tuh. Nama-nama hewan depan hurufnya A atau hurufnya B kita pakai. Jadi kayak gini, kayak biasa aja kumpulin 5 orang, satu kelompok 5 orang, 5 orang, 5 orang. 5 dasar, ABC 5 dasar, hal yang gambreng jadi 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, F, G, H. Misalkan berhentinya di I. Nama-nama hewan, I apa? Ikan apa? I. Kayak gitu kurang lebihnya. Kalau misalkan kita ubah ke matematika bisa. Jadi jumlah jari anak dalam satu kelompok itu kita total. Contohnya ada 5 anak dijumlahkan. Misalkan 5, 5, 3, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 0. 0 itu mungkin seperti ini. Jadi nanti dijumlah siapa yang bisa jawab paling cepat dia pemenangnya. Kurang lebih itu Bu Ruri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penanya lagi. Satu penanya lagi kepada Ibu. Tadi Bu Eti. Nggak disangka lagi dari dia, silakan. Ya udah nggak apa-apa, sangga aja. Boleh, nggak apa-apa. Biar lama. Nggak harus gerakan motorik ya Pak ya? Nggak harus. Jadi kalau misalkan kita mau kita kaitkan, ini kan saya pengaitannya dengan motorik itu kan pada PJOK kan motorik. Iya. Kalau misalkan di kelas, kalau misalkan bosen, yang penting anak-anak kan kreatif bisa seneng-seneng aja di kelas. Paling setengah motorik Iya, ya, betul. mengambil ke depan meja guru gitu ya. Ya bisa. Kondisikan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah dulu ya. Nama saya Rahaiti, guru kelas 6 dari SDN Samudra Jaya 03. Yang ingin saya tanyakan untuk saat ini kan kita memakai kurikulum merdeka ya. Iya. Karena saya juga awam dengan PJOK, pelajaran PJOK karena saya guru kelas. Hanya sedikit yang saya ingin tahu untuk permainan tradisional itu dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya P5. Iya. Nah,
Dalam permainan tradisional itu contohnya apa? Adakah keterkaitan atau mungkin contoh permainan tradisional yang bisa dijadikan kalimat untuk PJOK di dalam materi pembelajaran kurikulum merdeka? Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi sudah saya jelaskan di slide apa ya? Nah, ini untuk wetik. Jadi program yang saya buat yaitu permainan tradisional gobak sodor yang berhubungan dengan P5-nya di sini itu ada di bangun jiwa raga kita di sini P5-nya. Jadi permainan gobak sodor itu yang sudah lama ditinggalkan oleh peserta didik, bahkan sudah jarang kita lihat anak-anak bermain gobak sodor atau galasin nama lainnya. Jadi dari permainan gobak sodor ini kita modifikasi. Kalau saya sebagai guru juga saya modifikasi. Kalau alaminya gobak sodor atau galasin itu tidak memakai alat, dia hanya membuat garis tengah lapangan aja. Kalau kita kaitkan dengan pejoka, jadi nanti saya akan kaitkan dengan bola basket. Jadi mereka harus melewati pemain lawan atau pemain yang berjaga sambil membawa bola basket. Seperti itu kurang lebih. Jadi permainan aturannya hampir sama, secara keseluruhan hampir sama, hanya menggunakan penambahan alat yaitu bola basket. Jadi dari titik A ke titik B biasanya hanya melewati penjaganya aja tanpa membawa alat kan ya, cuma lari melewati rintangan tersebut. Nah, kalau di program yang saya buat ini kita bisa memakai bola basket, jadi mereka bisa passing, bisa dribbling melewati penjaga sampai ke titik B. Jika sudah mencapai titik B, maka dia pemenangnya. Seperti itu. Kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. untuk permainan modern, kalau untuk permainan sekarang Gen Z itu apa? Gen Z. Itu kan tradisional ya. Ya. Kalau yang modern anak milenial sekarang apa contohnya? Nah, kalau di sini kan karena saya harus berhubungan dengan P5 dengan budaya lokal dan bangun jiwa raga. Jadi yang saya utamakan yang di sini materinya permainan tradisional yang saya buat, bukan untuk yang permainan yang modern. Bukan. Karena memang fokus dari materi ini permainan tradisional yang sudah lama ditinggalkan karena sudah banyak peserta didik yang nggak tahu, bahkan ada peserta didik yang nggak tahu gobak sodor itu kayak gimana cara mainnya. Makanya kita angkat lagi yang tadi moderator bilang, warisan budaya lokal atau warisan permainan tradisional ini kita angkat lagi. Gitu. Menurut Bapak moderator contohnya apa? Moderator Narasumber. Oh ya, Bapak narasumber apa? Permainan apa? Bukan, kita keluar topik ya, bukan Oke. permainan tradisional contohnya. Contohnya apa menurut Berarti Bapak narasumber? berarti permainan yang bisa kita gunakan di Gen Z Pada zaman milenial. pada zaman ini. Apa, coba? Oke, untuk permainan Online. game online salah satunya yang kita bisa pakai waktu itu di permainan edukasi game kuisis dari Bu Nobeti itu bisa kita pakai handphone. Kita bisa memakai Canva yang sebelumnya saya bahas juga, itu bisa dibuat untuk games, bisa pakai kartu, boleh pakai kartu. Jadi untuk permainan games itu sebenarnya lebih beragam. Kita explore lagi, ada permainan kuisis, ada Canva, ada permainan yang lainnya. Jadi nanti kita bisa bahas di kode berikutnya mungkin. Ada lagi? Berarti kalau untuk sekarang ini kebanyakan kelima pemain sekarang kan menggunakan gadget ya. Iya. Nggak ke action dia ya di lapangan. Iya. Bisa Bu, bisa. Apa contohnya? Contohnya kayak dia berkreasi. Boleh Bu Pet? Apa? Bisa nggak? Ayo. Maaf, saya sedikit menambahkan ya. Apa? Bisa melalui seni tari, seni budaya, mereka tuh menampilkan beberapa seni budaya ya tradisional, kan banyak tuh yang menyanyi musik daerah Itu lanjut ke ini. ke P5. Iya, karena Bukan ke yoga. Kaitannya. berkaitannya dengan
dia menyambungkan permainan Oh, iya, kegiatan. Tapi kalau ibu mau misalnya ibu mau Mainannya kan tadi kan dibahasnya P5. Mainannya. Nah, tradisionalnya bisa seperti itu. Mainan yang sekarang ini apa gitu kalau di Iya, 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 paham, paham, gitu. paham. Selain berubah bisnis gitu ya. Iya. Jadi untuk yang di lapangannya kita bisa menggunakan yang pertama kita Canva. Contohnya misalkan kita bisa apa? Itu PUBG. Bisa kita pakai PUBG, bisa. Jadi yang bulat-bulat itu kalau suka pindah gitu apa itu namanya? Zigzag ya? Apa sih namanya? zigzag. Zigzag. Jadi banyak kalau kita pakai untuk contohnya yang pakai internet, pakai dan lain-lain, itu bisa kita pakai untuk PJOK yang tadi kita kuisis contohnya. Jadi kalau misalkan kita pertama di sini ada handphone kita bisa buat. Jadi untuk anak-anak yang misalkan matematika kuisisnya perkalian untuk temanya soalnya ada di handphone kuisis. Untuk cara menjawabnya dia bisa menggunakan ini kita kaitkan dengan PJOK ya. Kita bisa jawab dengan marker. Jadi misalkan soalnya di handphone sebelah sini jawabnya di sana 2 kali 4. Dia pernah itu saya buat di permainan pelajar PJOK. Jadi mereka membuat susunan marker tersusun angka. Jadi misalkan di sini soalnya 2 kali 4 sama dengan. Jadi mereka lari ke titik sebelah, mereka susun sesuai dengan jawabannya. Misalkan 8, berarti mereka harus susun markernya atau titik-titiknya itu sebagai angka 8. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kita bentuk angka 8. Itu kurang lebih kayak gitu. Bisa. Jadi kita manfaatkan marker yang ada atau alat-alat yang ada untuk gamesnya. Kita bisa manfaatkan itu. Kita butuh HP 1 dan marker kurang lebih 15-20 untuk menjawab pertanyaan dari kuisis matematika itu. Ada lagi? Kalau yang putar di tiga itu apa namanya? Itu tuh masuk tradisional. Hula hoop. Hula hoop tradisional. Tradisional. Tradisional hula hoop udah lama. Cuma kan karena emang sekarang aja bentuknya pakai plastik. Kalau yang zaman saya SD kan pakai kayu, merotan ya. Cuma beda bentuknya doang. Tapi hanya sekedar masukan aja ya, kalau karena kita di sini agak pedalaman ya. Iya. Berarti nanti guru PJOK memperkenalkan ini perbedaan antara permainan tradisional contohnya apa, milenial itu apa, jadi Iya. anak nanti dia bisa Iya, iya. membaca gitu. Ya makanya Masukan aja. dari PKG ini kita itu banyak mengangkat dari P5 ada yang mengangkat daur ulang sampah. Jadi contohnya mereka membuat bola dari sampah. Hasil karyanya berarti kayak bola terbuat dari sampah sekitar, itu bisa. Itu teman saya buat kayak gitu. Jadi kalau untuk saya ini fokusnya ke permainan tradisional. Jadi nanti bisa kita kaitkan permainan tradisional itu seperti apa, kita perkenalkan. Lalu permainan modern itu seperti apa. Terima kasih Mas pada Bu Rohaiti. Oke, cukup ya. Cukup acara kita hari ini. Tema yang membahas tentang permainan tradisional. Ya. Demikian acara pombel kita yang telah disampaikan kepada Bapak narasumber, Bapak Ahmad Khairul Fadli. Semoga apapun materi yang disampaikan saat ini sangat bermanfaat untuk kita, khususnya kita terapkan kepada anak-anak didik kita, supaya mereka nggak lebih cenderung ke dunia gadgetnya. Ya. Terima kasih Bapak narasumber, Bapak Dinas Pendidikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu guru semua yang turut serta memeriahkan acara komunitas belajar kita hari ini. Semoga kedepannya nanti bisa kita laksanakan untuk materi-materi selanjutnya. Saya selaku moderator minta maaf jika banyak kesalahan baik perkataan saya maupun perbuatan saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.